sebagai pengantar jenazah ambulan itu ya. Benar ya? Jadi apa nih? Susternya. Oh, susternya. Ya. Terkadang saat mengantarkan jenazah itu hal mistis itu ada, Bos. Apa itu misalnya? Malam hari pastinya. Iya. Terus kadang kayak jenazahnya itu kayak bergerak gitu loh. Kita melihat apa? Wajahnya hancur. Ada sebuah kesayangan Kebiasaan ya? di gelap-gelap itu kan kayak alas-alas gitu kan. Ketika sekiranya nggak bisa bergerak, Dia itu meninggal saat habis duka. Saat habis duka. Iya. Terus juga melayani tamu. Dia itu saat memandikan jenazahnya itu keluar batu dalam kemaluannya. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الله يا عظيم الجاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah. Atau sahabat-sahabat Q dimanapun berada, semoga kita selalu dalam genangan rahmat Allah, amin. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang susah Allah angkat susahnya. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini saya mengundang salah satu narasumber yang cukup bisa membuat hati kita itu berdetak, sahabat-sahabat. Di sini saya bersama dengan Mas Vicky dan juga Mbak Dita. Mas Vicky dan Mbak Dita ini profesinya sebagai pengantar jenazah ambulan itu ya. Benar ya? Ini selalu kemana-mana berdua. Iya. Nah, kita sapa dulu ya. Mas Vicky sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Mbak Dita sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ngobrol santai aja ya. Sudah berapa lama menjadi supir ambulan dan juga terus mbaknya jadi supir juga? Bukan. Jadi apa jadi nih? susternya. Oh, susternya. Iya. Jadi di ambulan itu pasti ada suster ya kemana-mana? Iya. Buat ngantar jenazahnya. Oh gitu. Iya. Iya. Sudah berapa lama kalian, Mas Vicky dulu nih kayaknya, jadi supir ambulan sudah berapa lama Mas Vicky? 4 tahun. 4 tahun. Iya. 4 tahun itu cukup waktu yang lumayan lama juga. Kalau Mbak Dita nih jadi suster jenazah Saya sekitar 8 tahun, Bos. 8 tahun. Pasti sudah banyak sekali pengalaman ini ya. Pengalamannya banyak banget ya. Alhamdulillah. Banyak banget, alhamdulillah. Karena di podcast ini kita sering menguak tabir tentang hal gaib yang nyata atau kisah nyata. Maka di sini menarik banget saya mengundang beliau-beliau ini. Tentunya dong pasti ada beberapa pengalaman yang tidak lepas dari hal gaib yang bisa mencengang sahabat-sahabat semua. Ini saya tanya dulu sama Mbak Dita ya. Mbak Dita, pengalaman apa semenjak Mbak Dita ini menjadi suster, menemani supir ambulan yang mengantarkan jenazah? Ada pengalaman nggak yang bisa ceritakan tentang hal gaib? Ada, Bos. Apa itu, Mbak? Kayak misalnya ada pasien baru meninggal, saya kan bagian yang mengantarkan jenazahnya sama Mas Vicky. Oh, sama Mas Vicky selalu berdua gitu Iya. ya? Ya, terus? Karena biasanya kan kalau jenazah yang jauh itu kan perlu pengantaran, tapi keluarganya terkadang tidak ikut. Tidak ikut? Iya. Jadi saya cuma berdua sama Mas Vicky untuk mengantarkan jenazahnya sampai ke rumahnya. Sedangkan terkadang saat mengantarkan jenazah itu hal mistis itu ada, Bos. Apa itu misalnya? Malam hari pastinya? Iya. Meskipun nggak malam hari, siang pun ada. Ada ya? Iya.
Bisa diceritakan nih yang penting juga, mungkin banyak ini teman-teman dari sahabat-sahabat Gio yang profesinya mungkin sama seperti Mbak Dita dan Mas Vicky. Apa Mbak kira-kira? Kalau Salah satu. saya itu kan bagian di belakang loh, Mm-mm. menunggu jenazahnya. Mm-mm. Oh deket banget berarti sama Iya, jenazah. saya yang paling dekat. Kalau Mas Vicky kan di depan, Mm-mm. saya yang bagian belakang. Mm-mm. Pernah ada kejadian apa nih? Saat mengantarkan jenazah itu terkadang tempat yang buat jenazah itu goyang. Goyang. Iya, Goyang itu karena jalannya bergoyang-goyang atau karena apanya yang goyang ini? enggak, saat mengantarkan jenazah sebelum dilebuhkan, Saat sebelum dimasukkan ke mobil? Iya, Mm-mm. terkadang ada bau-bau yang Tak sedap. iya tak sedap. Kok bisa itu? Kira-kira apa? Saya juga nggak tahu Gus, saya juga kurang ngerti juga. Tapi terkadang ada yang baunya itu berbeda-beda. Oh gitu. Iya, terus kadang kayak jenazahnya itu kayak bergerak gitu loh. Bergerak pernah? Iya, Betul itu. kadang bergerak. Tapi kan di luar nalar tuh itu. Kok bisa bergerak? Kira-kira ada apa? Sepengetahuan kalian? Gimana Mas? Menurut kalian apa kok bisa gerak? Gimana ya? Kayak menghantui aja Gus. Menghantui ya? Iya. Sebenarnya Mas Vicky sama Mbak Dita percaya nggak sih? Apa meyakini kalau orang mati itu nggak bakal hidup lagi? Meyakini Nggak Gus. ngerti ini. Terus kira-kira yang bergerak itu apa? Kadang Menurut kalian apa? kalau menurut saya Gus ya, jenazah itu kan sudah meninggal, terus kan perjalanan jauh toh. Itu kayaknya itu jenazahnya itu kepingin nang dikuburkan. Oh, kepingin cepat-cepat Iya. dikuburkan. Kadang tandanya terima kasih tentang jenazah itu berbeda kan, untuk menunjukkan ke kita rasa terima kasihnya. Betul. Saya teringat salah satu riwayat ulama. Kalau orang yang meninggal itu amalnya baik, itu mengatakan ruhnya qaddimuni itu. Cepat kuburkan aku sudah nggak sabar pengen melihat raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga yang indah yang luas. Tapi kalau jenazah tersebut ini semasa hidupnya amalnya buruk, ini dalam versi Islam ya, versi agama, versi kitab, versi ulama, dia mengatakan banyak riwayat ini nggak mau dikuburkan karena takut. Dia tahu tempatnya, bahwa tempatnya itu bakal di ghufrah min ghufratin nih, lobang daripada lobang api. Aku nggak mau berangkat. Ngomong itu sebenarnya. Itu kalau dalam Al-Quran, dalam kitab disampaikan orang yang amalnya buruk itu rohnya ngomong, itu nggak mau berangkat, menolak itu. Karena langit pertama, langit kedua itu sudah menolak rohnya, baunya busuk, baunya nggak enak, nggak sedap. Kira-kira mungkin seperti itu ya Lia. Iya, mungkin. Ada lagi. Tapi Gus, kadang saat Mas Vicky ini mengantarkan jenazah, terus ada kayak kemarin itu ngantarkan ke luar kota. Jauh berarti ya? Iya. Berapa Terus jam? Di sekitar 5 jam, 7 jam lah. Jauh ya. Iya. Ada kejadian apa itu? Itu masnya ini saat di jalannya tuh emang agak hancur dok. Gus. Kira-kira saya pantas gak jadi dokter kira-kira? Dari tadi nih Mbak Dita ini manggil saya dokter terus. Iya. Ya itu Gus. Jadi saat ada jalan yang rusak itu, masnya ini apa ya namanya, kalau kebanteran itu loh. Iya. Kencangan nyetirnya. Iya, kencang banget. Itu kan biasanya kan kalau jenazah kan kalau katanya orang itu kalau mandiin aja kalau kasar sakit toh. Betul. Iya. Apalagi dia sampai kejaduk, apa namanya ya? Kebentur. Iya, terbentur. Betul. Ya Iya. itu Gus.
Dia itu istilahnya bilangin kalau sakit itu menunjukkan wajahnya. Sempat terlihat apa? Wajahnya hancur, Bos. Hancur. Iya. Itu nyata. Iya. Apa pas Kak Dita ini tertidur mungkin mimpi atau pas nggak tidur sadar? Iya, saya sadar. Saya saat menunggu sama nemenin Mas Vicky mengantarkan jenazah. Kalau Mas Vicky sendiri ketika nyetir pernah nggak ada kendala yang bersifat gaib atau mistis atau mencekam yang di luar pemikiran intelektual manusia? Pernah. Apa itu, Mas? Saat masuk pedesaan, Pedesaan ya? di gelap-gelap itu kan, kayak alas-alas gitu kan. Tiba-tiba setirnya nggak bisa digerakin. Setirnya nggak bisa Iya. digerak. Nggak tahu kenapa itu udah dicek, tapi masih aja tetap. Sempet lama. Sempet lama. Terus Hampir 1 jam. hampir 1 jam nggak bisa gerak. Iya. Apa nggak lokomotifnya yang rusak atau Udah mesinnya? dicek semua aman. Aman ya? Gak ada kendala apa-apa. Oh gitu. Terus bisanya apa? Baca-baca doa atau dikencingin atau apa? Kalau orang dulu kan ada yang ngomong ini kalau ada mesinnya yang mati itu dikencingin aja kalau di tempat-tempat mingit. Itu kok bisa kemudian gerak gimana? Ya cuma bilang aja sendiri, jangan ganggu, saya masih kerja, nganterin jenazah pulang, udah gitu aja. Oh gitu. Ada lagi mungkin pas lagi nyetir tiba-tiba ada penampakan sosok. Pernah Itu pas membawa jenazah. bawa jenazah, Sosok apa, Mas? wajahnya bernanah, berdarah gitu, hancur. Menyerupai orang kecelakaan. Iya. Oh gitu. Nah ini satu pertanyaan lagi buat kalian. Pernah nggak kalian tuh merasa takut dengan pekerjaan itu? Terutama di malam hari ketika membawa jenazah. Bahkan jenazah tersebut sebagai ancaman buat kalian. Pernah nggak ngerasain ketika kalian mengantarkan jenazah? Kalian tuh merasakan bahwa nganterin jenazah ini seakan-akan mengancam nyawaku, mengancam nyawa kalian. Pernah ya, Mas ya? Pernah. Saat mengantarkan jenazah pelacur itu, Mas. Pelacur. Pelacur? Iya. Gimana ceritanya? Dia meninggal saat di diskotik. Di diskotik? Iya. Dugem ya? Iya. Wah asik gitu. Suci, wow. Kamu ini ngomong aja. Lagi podcast ini. Kalau podcast agak resmi dikit gitu. Giliran ada LC diskotik langsung nyelonong aja kamu. Ya Allah. Kok nggak dibikinkan kopi Gio sih? Kopi Jabal Nur. Masih ada kopi. Monggo Mas. Enggak, itu Salam. Kembali lagi Kak. Pelacur. Jenazah pelacur. Iya. Gimana ceritanya Kak? Dia itu meninggal saat habis dugem. Saat habis dugem. Iya. Terus juga melayani tamu. Wah, keren nih sobat. Hati-hati nih. Ini pasti banyak LC, maaf nih, pemandu, dugem, karaoke dan lain sebagainya. Bisa jadi nasib Anda seperti ini. Boleh kasih tahu nggak? Namanya siapa? Kalau nama saya nggak bisa. Udah samaran aja lah. Kalau samaran itu Mawar kayak siapa kayak gitu. Mbak Bintang. Bintang. Iya. Bintang ini ahli dugem ya. Katakanlah seperti itu. Oke terus. Karena ulama ini sering mengatakan, karena basic saya kan agama Mbak ya. Iya. Orang itu akan mati sesuai dia tempatnya sering di mana. Contoh nih, orang yang sering di masjid, matinya bakal di masjid. Orang sering di majelis ilmu, matinya bakal di majelis ilmu. Tapi kalau orang di tempat-tempat maksiat, maaf, di tempat-tempat yang dihinakan Allah, maka matinya juga akan di tempat itu. Seperti halnya si Bintang. Iya. Jadi Bintang ini matinya di tempat itu ya? Iya. Pas lagi Saat dugem dan mau melayani, habis melayani lah. sudah habis melayani, dugem, nggak sadar, mati lagi teman. Iya.
Terus kejadian apa yang mencekam? Saat saya ini hanya diceritakan dari yang tukang mandiin ya, Gus ya. Oh, ada sendiri tukang mandiinnya? Iya, sendiri tukang mandiin. Gimana itu? Kalau tukang mandinya itu bilang hal mistisnya itu dok, Gus. Kira-kira saya jadi profesi aja ya. Tim kameramen, mulai besok sematkan doktor atau Profesor Dr. Kiai Haji Gus Idris Al-Marbawi. Keren nggak? Siap, Bro. Siap. Ya lanjut Kak. Yaitu saat memandikan jenazahnya itu keluar belatung di dalam kemaluannya. Ini benar, nyata. Iya, Berarti bukan hanya di film-film itu ya. nyata Gus. Bintang ini mengeluarkan belatung dari kemaluannya. Iya. Ya Berbau Allah. busuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh malang sekali nasib si Bintang ini. Terus Dan saat mau di kafanin, dia itu kayak kayak mengeluarkan bau yang tidak sedap gitu loh. Baunya itu tidak sedap. Iya, Itu pun sudah Ngeri juga ya. dimandikan. itu sudah dimandikan. Iya, Terus pengalaman kalian ketika mengantarkan jenazah tersebut apa? dari Mas Vicky mungkin. Banyak kan diteror sih. Ditaruh. Iya, kayak suara-suara gitu. Kayak kendaraan. Contohnya suara apa Kak? Suara kayak merintih gitu. Merintih, menangis, minta tolong kali ya. Minta tolong gimana Kak? Bisa disebutkan, dicontohin? Contoh misalkan tolong. Ya, tolong. Terus ada bayangan lewat gitu Gus. Bayangannya itu apakah bayangan si Bintang? Iya, Oh gitu. soalnya menyerupai wanita. Iya memang makhluk kayak gitu. Itu qadirun ala tasyaqqan, bisa menyerupai siapapun. Kecuali bisa menyerupai Nabi Muhammad. Ngeri juga ya. Tapi itu terpaksa kalian lakukan karena sudah pekerjaan, tanggung jawab ya. Pernah nggak ngerasain pengen menyerah aja deh dari pekerjaan ini, atau pengen cari kerjaan lain? Karena selalu berkesinambungan dengan jenazah yang mana sering terjadi hal-hal yang mistis. Kalau itu pernah Gus. Tapi mau gak mau harus di sana. Kan soalnya cari lowongan nggak ada, susah. Begitu ya. Harus sudah tanggung jawab tuh ya. Tapi pernah sempat lelah pengen berhenti gitu ya. Nah, Sampai segitunya ya. sampai segitunya Gus. Ngeri juga ini ya. Makanya kalau ada ambulan lewat teman-teman kasih jalan ya. Karena di situ membawa jenazah si Bintang. Di situ. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Ternyata pengalaman kalian asyik ya. Juga ngeri juga ya. Bentar Gus, saya mau bertanya. Oh, bertanya. Saya sudah terima kasih diundang di podcast ini dan suatu kehormatan buat saya sudah diundang di sini Gus. Betul. Saya mau bercerita, kok setelah mengantarkan jenazah wanita malam ini, saya itu sering kayak diteror gitu loh Gus. Diteror. Selalu menghantui saya dan dia menampakkan wajahnya. Menampakkan Iya, sosok arwah itu iya, kayak seperti minta tolong. mengikuti Iya, selalu mengikuti saya. sampai sekarang. Iya, terus saya merasa terganggu dan pusing di kepala saya dan pundak saya yang terasa berat banget. Semenjak itu sampai sekarang berarti. Iya, Ustadz Kapur, ambilkan liontin Al-Madad. Siap Gus. Saya akan coba ngecek aura negatif yang ada dalam tubuhnya. Jikalau benar ada roh arwah jahat atau khodam jahat yang mengikuti Kak Dita, itu pasti akan terasa panas, mual, muntah, dan lain sebagainya. Bahkan bisa merasuk ke dalam raga Kak Dita. Coba Kak Dita ambil nafas.
Hisap dalam-dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Relax. Coba pejamin mata. Relax ya. Karena saya membacakan ru'yah, ayat ru'yah ini ru'yah yang asli. Ada ilmunya, ru'yah itu enggak syukur-syukur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Tenang mas, وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن أول بيت وضع للناس للذي بباكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Saya suka di badan ini. Siapa kamu, wahai setan iblis laknatullah? Kenapa kamu mengikuti perempuan ini? Saya suka dengan baunya dan saya suka dengan dirinya. Tapi kau menyalahi kodrat aturan yang sudah ditetapkan oleh leluhurmu bahwa bangsamu jangan sesekali mengganggu bangsa manusia. Itu akan merugikan bangsamu. Karena sudah perjanjian dari beberapa ribu tahun yang lalu. Lebih baik kau tinggalkan anak ini. Kalau kamu tidak mau mentinggalkan raga anak ini, maka kamu akan aku bakar dengan ayat-ayat Allah. Dan liontin al-madad ini adalah liontin yang paling ditakuti oleh bangsamu, terutama bangsa yang ingkar kepada Allah, bangsa yang musyrik. Katakan, keluar dari tempat ini, menjauh dari tempat ini. Kalau tidak, kamu akan aku bakar dengan ayat-ayat Allah. Saya suka dengan badan ini. Saya suka. Tapi sukaanmu salah, cintamu salah. Bukan pada tempatnya. Ini adalah bangsa manusia. Kamu harus tinggalkan segera raga ini. Cepat tinggalkan. Kalau kamu tidak mau tinggalkan, akan aku bakar kamu dengan ayat-ayat Allah. Allah, Allah, al-madad ya Rasulullah, ya azim al-jah, alaika salawatullah. Gak apa-apa, rekam aja, seru. Iya. Tambah keren. Keluar dari tubuh ini sebelum kamu aku bakar dengan ayat-ayat Allah. Nanti kepala. Nonton apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن أول بيت وضع للناس للذي بباكة مباركا وهدى للعالمين. Apa tujuan kamu? Wok, tanyain Wok. Rahayu. Rahayu. Nanti belum apa? Jenengan sinten? Dalem kang paring asma. Dalem ngapunten jenengan medal kemawon, kula mboten ajeng napak-napak nelare niki, kita mriki namung gambar video. Ngapunten. Oke sahabat, barusan saya skip karena videonya beliau kerasukan sosok arwah pelacur tersebut, arwah wanita malam itu. Jadi kalau kita tayangkan terlalu lama, akhirnya kita skip di sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, dan Mbak Dita nggak usah khawatir, insya Allah arwah si pelacur tersebut tidak akan mengganggu jenengan lagi. Itu adalah jin qorin sebenarnya. Kalau orang mati nggak akan pernah kembali lagi. Yang jelas jin qorin itu dilahirkan sama, karakternya sama, sampai dia meninggal pun juga sama. Terima kasih Gus, karena sudah diundang di podcast ini. Terus podcast yang pesantren ya baru ini saya. Iya, makanya santai sambil ngerokok. Ini Iya. podcast yang pesantren kayak gini. Terus gimana pengalamannya? Gimana rasanya? Saya aslinya tuh tahu Gus itu sudah lama. Oh iya kah? Iya, tapi saya kan rakyat biasa tau Gus. Waduh, kayak presiden aja Iya. saya. Kalau saya mau ke sini tuh malu mau konsultasi ke Gus ini. Enggak apa-apa. Di pesantren ini terbuka untuk siapapun. Asal baik-baik datang ke sini, kita pun akan menjamunya baik-baik. Gitu, Kak. Apalagi kalau datang ke sini itu janjian, pasti saya akan nemuin 24 jam. Terima kasih banyak sudah menyempatkan Mas Vicky ya, dan juga Mbak Dita. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilapangkan rezekinya, dimudahkan cita-citanya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Gio yang sudah menyaksikan tayangan ini. Share ya, bahwa sejatinya makhluk gaib itu selalu bersama kita, karena Allah memberikan pendamping diri kita itu satu Al-Muhim. Al-Muhim ini adalah malaikat pendamping yang selalu mengajak, mengingatkan kita kebaikan. Yang kedua ini Qorin. Qorin ini yang selalu mengajak kita untuk menjauh kepada Allah. Dan manusia diberikan dua, akal dan nafsu. Semoga kita semua bisa menang melawan nafsu karena kita punya akal. Insya Allah bermanfaat. Share video ini jika bermanfaat buat kita semua. Semoga kita dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.